Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gogok, Ibu Jimat. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Gogok. Yang kami hormati Ibu guru dari TK Tunas Putra Gogok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri Gogok ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 8. Saya sendiri yaitu Samsudin di SD Negeri Gogok, Kecamatan Persawahan, Kabupaten Batang. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu, untuk acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 8. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Ibu Jimbah SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Samsudin SPD selaku calon guru penggerak. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga pendidik SD Gogok. Tidak lupa kepada Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Putra beserta Ibu gurunya yang kami hormati pula. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di gedung SD Gogok ini dalam acara penerapan pengalaman budaya positif, yaitu kegiatannya Bapak Samsudin selaku calon guru penggerak SD Gogok. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semuanya nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang pada saat ini bisa membantu bekerja sama bersama-sama untuk menyengkuyup kegiatannya dari Pak Samsudin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya nanti kepada Bapak Samsudin, monggo acara kegiatan selanjutnya kami serahkan penjenengan untuk dilanjutkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jima, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gogok. Semoga apa yang disampaikan
kita semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang nantinya dapat memajukan pendidikan di Indonesia ini, terutama di SD Negeri Gombong ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara hari ini itu santai saja, tidak terlalu sepadan atau bagaimana. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif dan apa yang sudah saya laksanakan dalam praktek budaya positif. Kita tolong Pak Sani atau Mbak Rini. Budaya positif, Bapak Ibu nih, budaya positif kita pasti sudah sering sekali mendengar budaya positif. Sebenarnya apa itu budaya positif itu? Nah, bagaimana kita melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Next, konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 8 yang saya tampilkan ini, apakah asing bagi Bapak Ibu guru atau sudah sering mendengar atau mungkin di platform Merdeka Mengajar tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia. Nah, nanti kita akan sama-sama kita bahas bersama, kita belajar bersama, kita lihat nanti bagaimana tentang perubahan paradigma belajar dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, maksud tidak dengan apa yang tertera di layar, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira menurut Pak Arun bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru itu sesuai dengan yang ada di layar tersebut? Ya, mungkin yang dimaksud dengan paradigma baru itu dalam pembelajaran ini yang menggunakan konsep dan model pembelajaran yang baru. Mungkin ada yang lain. Pak Denny, monggo silakan berpendapat. Pembelajaran dengan paradigma baru mungkin menurut saya adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kurikulum yang saat ini ada, yaitu dengan penguatan seperti P5 dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Pak Arun dan Pak Dedi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seperti yang tertera pada gambar di situ adalah profil pelajar Pancasila. Itu sesuai dengan pembelajaran sekarang, yaitu Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat anak. Nah, bahwa tidak semua anak itu sama. Semua anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan minat dan bakat yang berbeda-beda. Selanjutnya, Ibu, monggo. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, bahwa selama ini kita menganggap bahwa kalau guru itu mengontrol murid. Nah,
menginginkan murid seperti apa dan bagaimana murid yang seperti yang diinginkan oleh guru. Itu hanyalah sebenarnya hanya ilusi. Karena bahwa murid itu sebenarnya tidak bisa dikontrol. Mereka mau mengikuti kita itu hanya karena mereka takut mungkin dengan kita, menginginkan sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya kita tidak mengontrol, tapi murid tersebutlah yang mengontrol dirinya sendiri. Tuh. Kalau guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Nah, murid mau mengikuti guru ya karena kadang takut dengan guru, nah, karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, itu terkadang seperti itu. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya setiap ada pembelajaran atau kegiatan apapun, guru memberikan sebuah penguatan atau hadiah. Nah, bahwa dengan adanya dia itu akan memberikan semangat bagi murid. Nah, itu hanya sebenarnya ilusi saja. Karena murid itu hanya mau belajar karena hanya ingin mendapatkan hadiah dari guru. Bahwa itu sebenarnya tidak sesuai. Nah, sesuai dengan penguatan positif, tapi hanya menginginkan dari guru saja. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Nah, ini sama seperti yang tadi, bahwa ilusi semua penguatan positif tidak bermanfaat. Tidak. Nah, mereka hanya kadang merasa ribu saja dengan bapak dan ibu guru, merasa mereka itu bahwa dengan memberikan rasa bersalah kepada murid, murid akan mengikuti arahan kita itu sebenarnya hanya karena murid tidak enak dengan gurunya, bahwa itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini orang dewasa sebenarnya tidak berhak memaksa, karena yang memaksa mereka ya dari diri mereka sendiri. Apa yang ingin mereka lakukan ya dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, nah ini mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, sebenarnya tidak, tapi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar adalah dari teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak mengubah orang lain seperti kita, tapi kita harus memahami pandangan orang lain sesuai dengan pandangan mereka. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sesuai teori kontrol adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk. Perilaku buruk itu memiliki tujuan. Misalnya, anak nakal, kita anggapnya nakal, menjadi temannya, itu sebenarnya mereka punya tujuan. Misalnya, tujuannya adalah untuk mencari perhatian dari teman-teman atau dari bapak dan ibu guru lainnya. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang benar adalah hanya ada yang bisa mengontrol Anda. Nah, kenapa kok mau disuruh misalnya bapak ibu guru untuk tertib dan sebagainya? Ya karena mereka itu yang mengizinkan mereka sendiri untuk mengikuti arahan dari guru. Kalau mereka tidak mau, ya betul tidak. Berarti mereka itu mengontrol diri mereka sendiri, bukan guru atau kita yang mengontrol mereka.
Seperti itu. Ya. Disiplin positif. Nah, ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu disiplin, pengertian dari disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Disiplin positif itu berarti seperti ini. Anak mau belajar, anak mau mengikuti peraturan, itu bukan berasal dari penghargaan atau hukuman. Kalau anak misalnya setiap hari Senin mau memakai seragam lengkap karena takut dengan hukuman dari bapak dan ibu guru, itu berarti belum penerapan disiplin positif. Mereka hanya mengikuti disiplin tersebut karena ada ketakutan dari bapak dan ibu guru, bukan karena berasal dari diri mereka sendiri. Yang dimaksud disiplin positif itu adalah anak mau datang ke sekolah tepat waktu, memakai atribut sesuai dengan ketentuan, mematuhi peraturan sekolah, itu berasal dari diri mereka sendiri dan tanggung jawab mereka, bukan karena takut kepada bapak dan ibu guru atau ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari bapak dan ibu guru. Berarti benar-benar berasal dari diri sendiri, itulah disiplin positif tersebut. Berarti bukan karena misalnya kalau bapak dan ibu guru datang sekolah layu-layu pengen cepat pinjer karena takut absen dan sebagainya. Nah, itu belum termasuk disiplin positif. Yang namanya disiplin positif itu ya datang karena tanggung jawab kita sendiri. Karena saya harus datang tepat waktu jam 7, berarti jam 7 bukan karena pinjer, bukan karena apa-apa. Itu salah satu contoh dari penerapan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itulah yang disebut dengan nilai kebajikan. Nah, contohnya apa nilai kebajikan itu? Seperti profil pelajar Pancasila ini: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong, kreatif. Itu salah satu dari contoh nilai kebajikan. Kemudian dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itulah salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ini. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Intinya segala sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan yang kita inginkan itu adalah kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, nah, salah yang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, misalnya dari contohnya itu makanan, mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu merupakan
dari bertahan hidup. Kemudian setiap orang juga pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini tidak mungkin tidak, karena ini kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti menginginkan rasa diterima di lingkungannya, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Nah, setiap orang pasti menginginkan penguasaan, karena penguasaan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bukan berarti penguasaan itu adalah penguasaan seperti menguasai segalanya, bukan. Yang dimaksud adalah menguasai diri sendiri atau harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, kuasa untuk memimpin pasti, terutama dalam memimpin diri sendiri. Tidak ingin dikontrol. Nah, itu pun namanya penguasaan. Berprestasi, diakui dan didengar, itu adalah kebutuhan dari penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Setiap orang pasti menginginkan kebebasan. Yaitu contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu adalah dari kesenangan. Nah, jadi ini kebutuhan dasar manusia itu yang pasti diinginkan dan berusaha dipenuhi oleh setiap manusia. Jika satu saja itu tidak terpenuhi, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi sebuah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Contoh, setiap orang itu pasti menginginkan 5 ini. Jika satu tidak terpenuhi, pasti semuanya akan berantakan. Contoh, yang kehidupan bertahan hidup, makan. Nah, jika kebutuhan makanan tidak terpenuhi, pasti akan terjadi hal-hal kriminalitas dan sebagainya. Nah, kemudian contoh lagi, jika kebebasan tidak dimiliki, maka yang terjadi adalah pemberontakan. Pasti semua orang menginginkan ini dan wajib memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Pasti dan wajib dan harus. Jika tidak memiliki salah satu saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini seperti yang tadi pernah saya sampaikan. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi, anak-anak tidak mau datang terlambat karena takut dimarahi oleh guru. Itu yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak semangat belajar karena nanti jika nilai yang tertinggi akan diberi hadiah sepatu oleh Pak Guru. Nah, itu motivasi karena untuk mendapatkan imbalan. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ketiga. Disiplin positif itu adalah sesuai dengan yang ketiga ini. Mereka mau melaksanakan yang ingin mereka inginkan, disiplin yang mereka inginkan sesuai dengan hati mereka. Selanjutnya, catat dulu. Yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, itu tidak tahu. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Contoh, anak yang datang terlambat
harus hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah hukuman. Itu bersifat fisik. Nah, kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini biasanya konsekuensi ini adalah sesuai dengan peraturan. Murid tidak dilibatkan, tapi harus melaksanakan peraturan itu. Jika tidak melaksanakan peraturan itu, akan mendapatkan konsekuensi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Nah, ini yang namanya konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang seharusnya kita terapkan di sekolah itu adalah yang ketiga, yaitu restitusi. Jadi murid bisa memahami dirinya sendiri, memahami kesalahannya sendiri, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah ditimbulkannya. Itu adalah dari restitusi. Jadi murid akan memperbaiki itu berdasarkan dari diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan. Siapa? Posisi kontrol guru ini, atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah. Kalau saya sebagai pemantau, Pak. Sebagai pemantau. Ya, dimana seorang guru di sini kebetulan memantau bagaimana si anak atau siswa ini dalam pembelajaran setiap harinya, Pak. Oh ya, terima kasih pada Bu Sati dan Bu Ita. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti kita lihat posisi yang mana yang terbaik. Selanjutnya, nah ini contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, posisi sebagai penghukum adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, misalnya itu, atau lari mengelilingi lapangan 5 kali. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, nah bapak dan ibu itu mengatakan seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ini gawe anak lah, tapi tidak dengan fisik. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Itu. Selanjutnya, kalau sebagai teman, nah contohnya nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dan memposisikan kita itu sebagai teman. Nah, yang terakhir adalah yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Intinya pemantau itu menanyakan kepada anak aturannya apa, harusnya kamu bagaimana, gitu. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, manajer itu dengan menanyakan kepada murid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu berarti anak itu disuruh memahami sendiri kamu itu berbuat salah apa. Kemudian kalau kamu sudah berbuat salah seperti itu, kira-kira cara memperbaiki kesalahan itu bagaimana? Itu dialog antara guru dan murid. Jadi murid itu memahami apa yang diinginkan, apa yang dikatakan. Itu. Selanjutnya, nah, kembali lagi ada manajer. Ayo Bu, monggo. Menurut pandangan yang terbaik itu yang posisi apa? Kalau menurut saya posisi yang terbaik itu sebagai teman. Alasannya? Alasannya karena anak itu akan merasa lebih dihargai, walaupun dia salah kan. Yang namanya teman tidak mungkin menghukum atau
bagaimana Pak ngasih itu? Iya. Terima kasih pada guru lima. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Yang identitas gagal itu ada 2 tadi, sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, identitas sukses atau berhasil itu dari sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lanjut, next. Coba ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang posisi apa ini Pak Arum? Yang membuat rasa bersalah itu apa ya? Posisi kontrol yang membuat rasa bersalah itu berarti seperti apa? Hukum apa? Membuat rasa yang kedua itu Pembuat rasa bersalah. Kembali Pak, kembali tadi. Nah, kembali lagi. Nah, ini maksudnya membuat rasa bersalah. Coba kita next ke yang tadi. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, ini posisi kontrol ini identitas gagal, yaitu membuat anak itu merasa gagal, merasa itu orang bocah orang bener ternyata ya gitu. Nah ini membuat anak merasa gagal. Ini identitas tadi posisi kontrol adalah membuat rasa bersalah. Ini masih identitas gagal. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Denny? Kira-kira ini dari 5 posisi kontrol itu masuknya yang mana? Pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Kalau di kelas saya, karena ini pasti di kelas 5 ya Pak, jadi saya menggunakan kontrol manager. Jadi anak sudah mulai bisa berpikir bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri, bagaimana cara dia bisa belajar, bagaimana dia bisa mencari tahu, wah salah saya di sini, terus saya harus bagaimana. Jadi saya lebih milih ke kontrol manager karena sudah di kelas 3 atau kelas 2. Jadi kalau kalimat itu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Berkomunikasi dengan siswa Pak. Jadi Iya, dari 5 posisi kontrol itu maksudnya sebagai teman, manajer, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai teman yang kalimat ini maksudnya. Ya. sebagai manajer Pak. Manajer ya. Ya. Terima kasih Pak Denny. Ya. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ini kan membuat anak berpikir sendiri. Ini masuknya sebagai manajer. Selanjutnya, apa Pak Ru? Pemantau. Ya, posisi ini lebih ke pemantau. Pemantau itu mengingatkan kembali peraturan kelas yang sudah diterapkan bersama itu. Selanjutnya, nah dari 5 posisi komplit kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat beberapa lagi mungkin? Mengapa peraturan? Mengapa keyakinan atau kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Monggo. Tidak ada jawaban salah di sini itu. Jawabannya adalah pendapat masing-masing. saya ya. Mengapa keyakinan kok bukan peraturan? Ya, kalau keyakinan itu kan muncul dari dalam hati diri sendiri. Berarti itikat baiknya untuk merubah sikap itu muncul dari dalam hati diri sendiri. Kalau peraturan itu dituntut harus seperti ini, mau tidak mau kamu harus seperti ini. Jadi tidak muncul dari dalam hati, tapi dari sebuah tatanan yang sudah ada. Itu mungkin maksudnya. Ya, terima kasih Pak Arun, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada tambahan lain lagi? Ya, Pak Denny. Mungkin pendapat saya kalau peraturan itu sifatnya umum, jadi sifat mengikat untuk seluruhannya, juga keyakinan itu membuat pada diri kita masing-masing. Terima kasih Pak Denny. Apa yang disampaikan Pak Denny sama Pak Arun itu betul. Tetapi pada intinya ini sebagai gambaran realnya, kalau keyakinan
Berarti guru dan murid itu menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya dari satu pihak saja. Ada peraturan kelas seperti ini, dia harus kamu laksanakan. Nah itu peraturan kelas itu. Misalnya dari sekolah atau dari guru, yaudah ini peraturannya kamu harus laksanakan. Tidak ada dialog. Apakah ini mau dilaksanakan atau tidak ada dialog seperti itu. Jadi peraturan kelas bedanya itu dengan keyakinan kelas seperti itu. Kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Karena peraturan itu hanya dari satu pihak saja. Ini di dalam kelas. Selanjutnya, nah keyakinan kelas ini dalam pembentukannya itu bersifat abstrak, pernyataan universal, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua itu harus dilibatkan, yaitu bagi guru dan murid. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada dialog antara guru dan murid. Nah, dialog antara guru dan murid menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu segitiga restitusi. Selanjutnya, apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, salah satu contohnya itu kata kalimat-kalimat yang disampaikan kepada murid seperti itu. Kita tidak langsung menyalahkan, tapi berbuat salah itu wajar. Nah, tetapi kita dilanjutkan kalimat berikutnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, semua orang pasti sudah pernah membuat kesalahan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Bapak, Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, misalnya, Ibu, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kalimat yang disampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena bertanya sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu segitiga restitusi. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini saya nanti tampilkan videonya ya, tapi saya tidak hafal jawabnya, jadi sedikit lihat teks. Nanti bisa dilihat.
Nah, berikut nanti saya tampilkan salah satu contoh kegiatan budi budaya positif, yaitu praktek segitiga restitusi. Yuk dinaik. Tadi tinggal regional. Nah, itu salah satu contoh praktek segitiga restitusi. Kembali ke yang tadi, PPT, yang PPT paling atas. Dan itu salah satu contoh segitiga restitusi. Yang terakhir, penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah penutup dari disiplin positif ini. Sebelum kita selesai pada sesi ini, kami ingin meminta pendapat dari Bapak dan Ibu tentang kegiatan pada pagi Rudra, bagaimana merefleksikan budaya positif dan mungkin apa yang ingin dilakukan dari kegiatan budaya positif ini. Monggo kami persilakan, yang pertama mungkin dari Pak Arum dulu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk merefleksi dari kegiatan pada hari ini. Jadi tadi dengan intinya untuk apakah kedisiplinan budaya positif ya, yang mari kita dalam kinerja kita dalam sekolah kita, ayo kita laksanakan bareng-bareng. Itu merupakan suatu budaya yang sangat bagus ya, yang mana semuanya itu diawali dari diri kita sendiri ya, yang mana akan membawakan kebaikan di dalam pekerjaan kita ya, seperti tadi yang sudah
kita contohkan tentang kedisiplinan yang jelas, datang pagi bukan karena fingerprint tapi karena suatu tanggung jawab. Nah, itu salah satunya ya. Mari kita bersama-sama, apalagi kita menjadi seorang pendidik ya. Manakala kalau di zaman sekolah dulu, kalau ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan seperti itu kan. Kalau gurunya kencing berlari, dan nanti anaknya kencingnya bisa sambil balik joget dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita awali dari diri kita yang baik agar menjadi contoh suri teladan bagi kita, seperti yang dikatakan di Jalan Diwantoro tuturi handayani ya, ingat sorot tulodo ing madya mamkarso tuturi handayani. Nah, maka kita sebagai guru menjadi contoh bagi siswanya dan bisa mendidik siswanya dan bisa memberikan motivasi siswanya, siswa bisa menemukan jati dirinya. Dan mari kita bersama-sama kita mulai pada diri kita sebagai seorang guru. Itu mungkin refleksinya dari saya. Terima kasih, ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi suatu membuka hati kita. Terima kasih Pak Samsudin selaku guru penggerak yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Terima kasih, itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arum yang telah sampai dalam merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini, bahwa intinya budaya positif itu kita tingkatkan, kita mulai dari diri kita sendiri, bukan karena ada paksaan dan lain-lain, tapi benar-benar dari dalam hati kita sendiri. Terima kasih Pak Arum. Kemudian satu lagi dari ibu-ibu mungkin untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini, Bu Ita, monggo Bu Ita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Refleksi diri atas budaya positif yang sudah disampaikan dari Pak Sam tadi. Menurut saya, mungkin kegiatan pembelajaran saya selama ini masih belum sesuai dengan budaya positif yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Samsudin. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menerapkan budaya positif itu dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas 1 agar anak didik saya nanti ke depannya menjadi lebih baik gitu. Samsudin, terima kasih. Terima kasih Berita atas refleksinya, bahwa kita sebagai pendidik itu harus benar-benar menerapkan budaya positif, dan intinya sebagai suri tauladan, Bapak Ibu guru sebagai suri tauladan bagi anak didiknya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya mungkin? Pak Aldi? Benar lima? Ada nih? Kopi Ali? Usati? Cukup? Atau Bu Rini mungkin? Nah, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pada intinya adalah kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak adalah mendestinasikan budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di lingkungan pendidikan di sekolah kita, yaitu dari SD, SMP, TK maupun dari PAUD. Demikian Bapak dan Ibu apa yang sudah kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang dari saya yang mungkin menyinggung atau kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup akan ditutup dengan doa oleh Bapak Rodi
Rodi. Kami mohon kepada Bapak Rodi untuk dapat memimpin doa di depan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لله ينبغي لك الكريم وعليك السلطان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد والاخره وذكر لنا بأن المحاجر وذكر لنا بأن المحاجر اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وتوبة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سبب الموت ونجاة من النار ورحمة من الحساب. اللهم اكفنا بحلالك حرامك واهدنا بفضلك ومسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Rodi atas doa yang telah dilaksanakan. Bapak dan Ibu, demikianlah acara kegiatan pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif pada SD Negeri Gombong, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dengan diakhiri dengan doa dari Pak Rodi tadi. Maka selesailah acara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Raya. Selamat pagi Pak. Akhir-akhir ini Bapak sering sekali melihat kamu datang terlambat. Iya Pak. Seminggu ini sudah berapa kali kamu datang terlambat? 4 kali Pak. Apa kamu tahu kalau datang terlambat itu telah melanggar peraturan sekolah? Tahu Pak. Nah, setiap orang pasti sudah pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita harus memperbaiki kesalahan tersebut? Iya Pak. Raya, mari kita cari solusi dari permasalahan kamu itu. Iya Pak. Kalau boleh tahu, mengapa kamu datang terlambat? Saya datang terlambat karena bangun kesiangan Pak. Kenapa kamu bangun siangan? Saya bermain game online sampai malam Pak, sehingga bangunnya kesiangan karena ngantuk. Bermain game itu boleh. Bapak juga suka bermain game, tapi kamu harus tahu kapan waktunya bermain dan kapan waktunya harus tidur. Iya Pak, saya bermain sampai malam sehingga kurang tidur. Raya, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak, ingat Pak. Raya, menurut kamu dengan datang terlambat itu, kamu telah melanggar keyakinan kelas kita apa? Kedisiplinan Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting, karena dengan disiplin saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting. Karena dengan menghargai waktu berarti kita juga menghargai diri kita sendiri. Iya Pak. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bermain game sampai malam. Nah, itu yang perlu kamu lakukan. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum
Saya Praya Revandra Pranata. Saya kelas 6. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Saya tidak akan bermain game sampai larut malam sehingga saya bisa bangun pagi dan tidak datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yuk kita buktikan ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Luar biasa. Semangat sekali pada pagi hari ini ya. Nah, pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Nah, mirip-mirip seperti peraturan sekolah atau peraturan kelas, akan tetapi peraturan itu, kesepakatan itu yang membuat adalah kita bersama dan juga harus disepakati secara bersama-sama gitu ya. Nah, Pak Guru sudah pasang kertas di depan, nah, dan juga akan bagikan sticky note ini, sticky note. Nah, nanti kamu tuliskan kira-kira kesepakatan kelas 6 ini yang harus disepakati secara bersama-sama itu apa? Kamu tulis semua ya. Iya. Sekarang Pak Guru bagikan satu-satu. Ya, ini di belakangnya. Nah, sekarang kamu tulis kesepakatan kelas kita menurut kamu yang harus disepakati. Untuk kelas kita itu apa? Ayo sekarang coba kamu tulis. Yo. Sekarang coba kamu tulis. Ditulis ya. Kesepakatan kelas kita itu apa? Ayo, ditulis. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, maju satu-satu, tempelkan di papan tulis. Ayo, mulai dari Nela dulu. Yo, Nela maju. Tempelkan. Dulu. Tempelkan. Sini enggak apa-apa, namanya gugur. Nah. Ayo, Arkan. Dan urut maju satu-satu. Tempelkan bebas dimanapun. Ya, ayo urut. Yuk. Selanjutnya
sudah menulis kesepakatan kelas menurut kalian masing-masing ya. Sekarang kita bacakan kesepakatan kelas kita apa. Kalau sepakat kamu bilang sepakat, kalau tidak sepakat berarti bilang tidak sepakat, gitu ya. Yang pertama, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang pertama, melaksanakan piket sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. Ya, yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Sepakat. Yang keempat, keluar dan masuk kelas harus dengan izin guru. Sepakat? Yang keras, sepakat? Sepakat. Berbaris saat masuk kelas. Sepakat? Sepakat. Berbicara sopan dan menghindari kata-kata kotor. Sepakat? Sepakat. Berikutnya, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Sepakat? Sepakat. Datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Saling bergotong royong dan tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? PR diselesaikan tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Mengakui kesalahan dan mengatakan kejadian sebenarnya. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Apakah sepakat? Jadi semua yang kamu tulis itu apakah kita sepakati bersama? Sepakat tidak? Sepakat. Berarti semua anggota kelas 6 ini harus melaksanakan apa yang sudah ditulis dan disepakati kita bersama. Kelas 6 ini yang sudah kita susun bersama ya. Nah, harus kita jalankan bersama. Tuh ya. Yuk, terakhir. Semangat pagi. Pagi. Yes. Nah, karena kesepakatan kita sudah kita sepakati bersama, maka semuanya harus melaksanakan dengan bersama-sama. Cukup sekian ya untuk kesepakatan kelas kita ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.